Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Riantika Putri dengan NIM C1C023066 dari kelas R011 S1 Akuntansi dengan dosen pengampu Pak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI CIQNR CSRS. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang perpajakan 1. Nah, materi yang akan saya bahas yaitu tentang SPT dan SSP. Apa sih SPT dan SSP? Mari kita lebih jelaskan. Nah, apa sih SPT itu? Nah, pengertian SPT merupakan singkatan dari surat peringatan. SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, SPT ini ada beberapa macam. Nah, secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua, yaitu satu, surat pemberitahuan masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Yang kedua, surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Nah, ada juga fungsi dari SPT. Fungsi SPT ini ada dua. Yang pertama ada fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan. Itu terdiri dari sebagai sarana untuk melaporkan jumlah pajak terhutang, melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam satu tahun pajak. Yang kedua, ada fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak. Nah, itu sebagai sarana untuk melaporkan PPN dan PPNBM, melaporkan pengkreditan pajak, masukan terhadap pajak keluaran, melaporkan pelunasan pajak oleh PKP dalam satu masa pajak. Nah, bentuk dan isi SPT itu apa aja? Nah, itu secara umum surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sekurang-kurangnya memuat jumlah peredaran, jumlah penghasilan kena pajak, jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, serta harta dan kewajiban di luar kegiatan usaha atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak orang pribadi. Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan neraca, laporan laba rugi, serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besar-besarnya penghasilan kena pajak. Sedangkan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai sekurang-kurangnya memuat jumlah dasar pengenaan pajak, jumlah pajak keluaran, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak. Nah, kita kan harus perlu tahu siapa sih orangnya gitu yang wajib mengisi SPT. Nah, itu ada satu, setiap orang pribadi yang menerima penghasilan yang jumlahnya melebihi batas PTKP. Kedua, setiap badan yang didirikan di Indonesia atau berkedudukan yang terdiri dari PT, CV, persekutuan, koperasi, yayasan, BUMN, dan BUT atau badan usaha tetap. Nah, ada pembetulan SPT. Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Apabila pembetulan surat pemberitahuan menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan surat pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum kadaluarsa penetapan. Kadaluarsa penetapan adalah jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. Nah, ada juga batas waktu penyampaian SPT. 1. Untuk surat pemberitahuan masa, paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Khusus untuk surat pemberitahuan masa pajak, pertambahan nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Kedua, untuk surat pemberitahuan tahunan pajak, penghasilan wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
3. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Nah, ada juga penundaan penyampaian SPT. Wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan sebagaimana dimaksud untuk paling lama 2 bulan sejak batas waktu penyampaian SPT tahunan dengan cara menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan. Pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan ini dibuat secara tertulis dan disampaikan ke kantor pelayanan pajak sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan berakhir dengan melampirkan satu perhitungan sementara pajak terutang dalam 1 tahun pajak yang batas waktu penyampaiannya diperpanjang. 2. Laporan keuangan sementara. 3. Surat setoran pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang. Pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan dapat disampaikan yang pertama secara langsung or tidak gitu. Yang kedua melalui pos dengan bukti pengiriman surat. Ketiga dengan cara lain, yaitu 1. Melalui perusahaan jasa, ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Kedua, saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Nah, ada sanksi terlambat atau tidak menyampaikan SPT. 1. ALPA. Untuk ALPA yang disebabkan oleh yang pertama tidak menyampaikan, yang kedua menyampaikan SPT tidak benar, itu ada sanksi kurungan pidana 1 tahun dan denda 2 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar. Yang kedua, untuk percobaan penyalahgunaan NPWP atau NPDKP, menyampaikan SPT tidak lengkap atau tidak benar, rangka restitusi atau kompensasi, atau sanksi pidananya terkena 2 tahun atau denda 4 tahun restitusi atau kompensasi. Yang ketiga, untuk sengaja tidak mendaftarkan diri atau tidak menyampaikan SPT, SPT tidak benar, pembukuan palsu, tidak setor pajak yang dipungut. Nah, itu terkena sanksi pidana penjara 6 tahun dan denda setingginya 4 kali jumlah pajak terhutang. 4. Untuk pengulangan sengaja, syarat belum lewat 1 tahun selesai menjalani, sanksi pidana sudah berbuat lagi. Nah, itu sanksi pidananya 2 kali atau sanksi. Yang kelima, menyampaikan SPT tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Dikenakan sanksi administrasi sebesar 100.000 atau SPT masa bulanan atau PPh dan 500.000 atau untuk SPT masa bulanan PPN. Untuk tahunan 100.000 itu untuk SPT orang pribadi dan 1 juta untuk SPT badan. Yang keenam, jika SPT yang telah disampaikan dibetulkan sendiri, itu akan dikenakan sanksi 2% sebulan maksimal 24 bulan atas jumlah PKB. Tadi kita udah menjelaskan tentang SPT. Ini yang kedua, ada yang tadi saya bilang SSP. Apa itu SSP? Nah, pengertian SSP ini adalah surat setoran pajak. Nah, ini adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Nah, SSP ini juga memiliki fungsi, yaitu SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. Nah, batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak ada jangka waktunya. Jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak diatur sebagai berikut. Nah, 1. Pembayaran masa, 2. Surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan.
Ketiga, kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan harus dibayar lunas sebelum surat pemberitahuan pajak penghasilan disampaikan. Nah, dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur, termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Setiap keterlambatan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Baiklah, saya akan dapat menarik kesimpulan tentang penjelasan saya tadi, yaitu surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pajak, penghasilan pajak, harta, objek pajak, atau kewajiban pajak lainnya yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kita mengenal 2 jenis SPT, yakni SPT masa dan SPT tahunan, di mana SPT masa digunakan untuk melaporkan pajak dalam waktu tertentu atau bulanan, sedangkan SPT tahunan sesuai dengan namanya. Tentu SPT tahunan wajib dilaporkan setiap tahun atau pada akhir tahun pajak. Sedangkan surat setoran pajak atau SSP merupakan suatu bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke dalam kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Wajib pajak dapat mengadakan sendiri formulir SSP dengan bentuk dan isi yang sesuai dengan formulir SSP. Wajib pajak dapat meminta formulir SSP secara gratis ke kantor pelayanan pajak atau KPP terdekat. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang materi surat pemberitahuan atau SPT dan surat setoran pajak atau SSP dari Perpajakan 1. Lebih kurangnya mohon maaf atas kata-kata saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.